adik-adik semua, saya Beli Made dari Bali. Nah, sebelum beribadah, Beli Made akan membacakan peraturan-peraturan sebelum beribadah. Peraturan pertama, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan yang pasti sudah mandi ya adik-adik. Peraturan kedua, adik-adik tidak boleh makan saat beribadah. Peraturan ketiga, adik-adik tidak boleh ngobrol dan bermain ya selama beribadah. Peraturan keempat, adik-adik harus fokus dan bersungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan selama beribadah supaya hati Tuhan disenangkan adik-adik. Nah, sebelum beribadah adik-adik ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan-Mu hingga hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami ingin beribadah Tuhan, biar Kau saja memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Hai, shalom adik-adik. Hai. Adik-adik yang sudah siap memuji Tuhan, semua lambaikan tangan kalian dong. Gege, Timi, Topi, kita main oper bola dulu ya. Tangkap, Ge. Adik-adik di rumah, yuk semuanya bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan Yesus. Sudah siap semuanya? Mainannya kita simpan dulu ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita perkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu kepercayaanku. Aku yang kupercaya, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerah penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kapaknya yang akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan melindungi. Kesetiaannya yang perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Amat tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpamu, dan telah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan meletakkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tertutup kepada batu. Sehingga dengar terdengar langkah engkau akan menginjak anak raga. Sungguh hatinya melekat kepada
kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan mencatat dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang murka. Akan kukenakan dia dan akan kuperlihatkannya kepadanya semata daripadaku. Amin. Adik-adik, sungguh kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu menjaga hidup kita. Karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari dengan sungguh-sungguh sama-sama kita katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan
Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Semuanya pejamkan mata dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau adalah Allah yang menjaga hidup kami, Engkau adalah penolong dalam hidup kami. Tuhan, saat ini Bapa, kami mau duduk diam di hadirat-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Roh Kudus bantu kami ya Bapa, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat diubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, kalian tahu nggak kakak sedang jadi apa? Saat ini kakak sedang jadi lifeguard atau penjaga pantai. Penjaga pantai itu tugasnya menjaga dan mengawasi orang-orang yang berada di pinggiran pantai agar jangan sampai tenggelam. Namun jika ada yang tenggelam, lifeguard akan segera menyelamatkan korban. Namun jika kita masih bandel berenang terlalu jauh atau melanggar aturan, lifeguard akan segera memperingatkan. Seperti ini. Nah, sama dengan kehidupan kita adik-adik. Kita pun punya penjaga hidup yang senantiasa mengawasi dan menjaga kehidupan kita setiap saat dan setiap waktu. Nah, adik-adik, lifeguard itu bukan orang sembarang loh. Orang yang terlatih khusus yang bisa menjaga pantai, mengawasi pantai, dan bisa berenang untuk menyelamatkan orang-orang yang tenggelam. Dan terlebih lagi penjaga pantai itu yang bisa dipercaya. Sama seperti Tuhan kita nih adik-adik nih. Tuhan kita memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita. Jadi kita harus percaya penuh kepadanya dan mendengarkan perintah-perintahnya agar kita tidak masuk ke dalam bahaya. Nah adik-adik, dari minggu-minggu kemarin kita sudah membahas Mazmur 91 dan kita percaya penuh bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita yang dapat menjaga kita setiap saat dan setiap waktu. Nah, sekarang kita mau belajar ayat hafalan dulu ya. Wah, hari ini cerah sekali adik-adik. Seperti suasana hatiku. Nah, adik-adik, tahu gak kenapa suasana hatiku tuh cerah banget? Karena aku tahu Tuhan Yesus selalu menjaga aku. Nah, adik-adik, sekarang kakak ajak yuk kita bareng-bareng untuk menghafal ayat yang lalu. Mazmur 91 ayat 9 sampai 10. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Wah, adik-adik pasti sudah hafal semua. Hebat! Nah, sekarang kakak ingin mengajak adik-adik untuk menghafal ayat berikutnya dari Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Wah, adik-adik pasti sudah bisa semua dong. Nah, adik-adik tahu gak? Hari ini adalah bagian terakhir dari Mazmur 91. Oleh karena itu, kakak ajak yuk semua adik-adik kita ulangi dengan penuh semangat. Kita hafalkan kembali dari Mazmur 91 ayat 9 sampai 10 dan 14.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yeay! Adik-adik, sungguh luar biasa. Nah adik-adik, jangan lupa ya untuk perkatakan Mazmur 91 setiap hari. Nah sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Yuk duduk yang manis, siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Hei, kalian jangan berenang ke tengah pantai. Ayo, kembali ke pinggir pantai. Hai, shalom adik-adik. Kalian udah pernah ke pantai belum? Di pantai itu ada orang yang bertugas menjaga supaya kalian tidak berenang sampai ke tengah pantai. Namanya lifeguard. Kalau kamu sudah berenang terlalu ke tengah, mereka akan bunyikan supaya kamu kembali ke pinggir pantai. Itu kalau di pantai ada lifeguard. Tapi kalau seandainya di dalam hidup kita sehari-hari, siapa yang jaga kita? Ada papa, ada mama. Selain itu, adik-adik ada satu pribadi yang lebih berkuasa, lebih hebat. Siapa? Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar dari 3 orang pemuda di dalam Alkitab yang hidup di zaman Raja Nebukadnezar. Mereka diberi kepercayaan oleh raja untuk membantu raja. Suatu hari, Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas yang sangat tinggi. Tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. 60 hasta itu sama dengan 30 meter. Kurang lebih kalau adik-adik bayangin 10 mobil adik-adik tumpuk naik ke atas. Nah, tingginya kurang lebih seperti itu. Tinggi sekali kan? Lalu setelah patung itu jadi, raja menyuruh orang untuk mengumpulkan segenap wakil raja, para pemerintah, orang-orang yang membantu raja untuk berkumpul di hari pentahbisan patung tersebut. Tibalah hari pentahbisan, seluruh orang berkumpul. Lalu ada suara terdengar, "Beginilah titah raja. Semua orang, jika kamu mendengar bunyi-bunyian sangkakala, trompet dan segenap bunyi-bunyian lainnya, kamu harus menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan jikalau ada yang tidak sujud menyembah kepada patung, maka dia akan dilempar ke perapian yang menyala-nyala." Lalu terdengarlah suara sangkakala dan berbagai bunyi-bunyian lainnya. Maka semua orang saat itu sujud menyembah kepada patung emas buatan Raja Nebukadnezar. Tapi ada 3 orang pemuda dari Yahudi yang tidak melakukannya. Namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Melihat hal itu, ada orang-orang Kasdim yang menghampiri raja dan bilang, "Raja, bukankah raja berkata, jikalau ada yang tidak menyembah kepada patung, maka dia akan dilempar ke perapian yang menyala-nyala?" Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melakukannya. Lalu marahlah raja. Raja memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu bertanya, "Apakah benar kamu tidak sujud menyembah kepada patung emas yang aku buat itu? Sekarang, jika kamu bersedia, sujudlah menyembah kepada patung emas yang aku buat."
Namun jikalau kamu tidak menyembah, maka kamu akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Lalu jawab Sadrak, Mesak, dan Abednego, jikalau Allah yang kami sembah mau melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Namun jikalau tidak, kami tetap tidak akan menyembah kepada dewa Tuanku dan tidak akan sujud menyembah kepada patung yang Tuanku buat. Lalu geram, marahlah Raja Nebukadnezar. Kira-kira apa yang akan terjadi adik-adik? Kita saksikan videonya ya. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang. Ikat mereka. Lempar mereka ke api. Nggak berani lihat. Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Hah? Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar, dan baju mereka nggak robek. Nggak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Nah, hebat kan Tuhan kita? Dia sanggup menjaga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan Alkitab catat, rambutnya saja tidak berbau hangus loh. Adik-adik, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Yeay! Saat ini kita mau belajar. Apa sih caranya seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego selalu dijaga Tuhan, selalu dilindungi Tuhan? Kayak dikasih tipsnya. Yang pertama, baca Alkitab. Karena di sini ada semua yang kamu bisa lakukan yang menyenangkan hati Tuhan dan yang tidak boleh kamu lakukan karena itu bikin Tuhan sedih. Adik-adik, baca Alkitab belum? Yang belum, baca ya. Tapi bukan sampai baca Alkitab saja. Yang kedua, setelah kamu baca Alkitab, kamu harus melakukannya. Kenapa? Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia menolak, dia tidak mau menyembah
sama patung, sama dewa yang Nebukadnezar sembah. Karena dia melakukan firman Tuhan. Dia hanya menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan di hidup mereka. Lakukan firman Tuhan. Yang kedua, berani lakukan firman Tuhan ya. Jangan takut. Yang ketiga, setelah baca Alkitab, lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, kamu pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Karena setelah kamu baca Alkitab, kamu lakukan firman Tuhan, kamu tidak akan keluar dari jalurnya Tuhan. Nah, mungkin ada di antara adik-adik yang bertanya, "Kak, aku udah baca firman, aku udah baca Alkitab, aku udah lakukan firman." Tapi kemarin aku bohong kayak nih. Tenang, seperti lifeguard, Tuhan akan menjaga kamu. Pada saat kamu lakukan satu kali kamu salah, Tuhan pasti akan kasih peringatan. Hei, ingat, kembali, jangan berbuat yang sama ya. Jangan berbuat dosa yang sama ya. Lakukan firman lagi. Ayo, kembali sama Tuhan. Nah, adik-adik, seperti itu. Kalau kamu baca Alkitab, lakukan firman Tuhan. Jangan takut ya. Kalau sekarang kan banyak yang gak lakukan firman Tuhan. Banyak kayak nih, mereka tetap bohong. Oh, mereka masih juga suka nyontek. Jangan takut. Meskipun sekeliling kamu tidak melakukan firman, kalau kamu mau ada dalam lindungan Tuhan, kamu harus berani beda. Harus berani lakukan firman Tuhan. Jangan nyontek. Ingat, Tuhan tetap jagain kamu. Jangan takut gak punya teman karena lakukan firman ya. Jangan lupa, Tuhan segala-galanya. Yang pertama tadi apa? Jangan lupa baca Alkitab. Yang kedua, berani lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, Tuhan pasti akan jaga kamu. Jangan lupa itu. Nah, sekarang kita berdoa yuk adik-adik. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk rajin baca firman Tuhan, bahkan melakukannya. Tuhan, kami percaya ketika kami rajin baca firman Tuhan, kami lakukan firman Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan untuk kami sempurna. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena bahkan di saat kami tidak dengar-dengaran, kami tidak taat firman-Mu, Engkau masih menjaga kami dengan sempurna. Ampuni kami Tuhan. Dan kiranya mulai hari ini kami janji sama Tuhan Yesus, kami mau lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang saatnya kuis. Yeay! Adik-adik siapkan buku atau kertas dan pulpen ya. Soal untuk kelompok 1, toddler, little blessing, dan sekolah minggu kelas kecil dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Pilihlah jawaban yang benar. Soal nomor 1. Terbuat dari apa patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar? A. Emas, B. Kayu. Soal nomor 2. Apa yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego saat di dalam perapian? A. Mereka ketakutan dan terbakar. B. Mereka tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Soal untuk kelompok 2, sekolah minggu kelas besar, yaitu kelas 2 SD sampai dengan 6 SD. Lengkapi pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang benar. Soal nomor 1. Berapa tinggi dan lebar patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar? A. Tinggi 40 hasta dan lebar 4 hasta. B. Tinggi 60 hasta dan lebar 6 hasta. Soal nomor 2. Siapa 3 tokoh yang menolak dan tidak mau untuk menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar? A. Sadrak, Mesak, dan Abednego. B. Sadrak, Simeon, dan Abednego. Soal nomor 3. Karena marah,
Raja Nebukadnezar memerintahkan agar perapian dipanaskan ... lebih panas dari biasanya. A. 7 kali, B. 9 kali. Soal nomor 4. Raja Nebukadnezar terkejut karena melihat ... yang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api. A. 5 orang, B. 4 orang. Soal nomor 5. Agar mendapat perlindungan Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab dan ... untuk melakukan firman Tuhan. A. Berani, B. Ragu-ragu. Selamat mengerjakan adik-adik. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman. Wah, puji Tuhan, ibadah online service minggu ini berlangsung dengan baik. Nah, sekarang waktunya kita berdoa. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami dari awal sampai akhir ibadah online service minggu ini. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan, bebaskan dan pulihkan Indonesia dari virus corona, sembuhkan orang-orang yang terkena virus corona pada saat ini, serta pulihkan perekonomian Indonesia. Kami percaya Tuhan melawat Indonesia. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, dan Bapak Wakil Presiden kita, Ma'ruf Amin. Berikanlah mereka kesehatan dan hikmat agar mereka bisa memimpin Indonesia sesuai kehendak-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk jajaran pemerintahan agar mereka bisa memerintah bangsa ini dengan takut akan Allah. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk Opani Konyotor Harjo Tuhan, sebagai gembala sidang kami Tuhan. Tuhan tolong berkati Opani Konyotor Harjo beserta seluruh isi keluarganya Tuhan. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan segalanya Tuhan daripada-Mu. Tuhan tambahkan hikmat, marifat segalanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk Dr. Rianto Simko Putra Tuhan, sebagai gembala CK7 kami Tuhan. Tuhan tolong Dr. Rianto Simko Putra Tuhan, serta seluruh isi keluarganya Tuhan. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan segalanya Tuhan yang daripada-Mu. Tuhan tambahkan hikmat, marifat segalanya Tuhan. Tuhan berkati segala yang dikerjakannya berhasil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin berdoa untuk para tim medis yang membantu pasien corona Tuhan. Engkau berkati, jagai, dan lindungi mereka dari virus-virus yang ada di rumah sakit. Tuhan, kami sepakat berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mereka sudah sembuh dari penyakit mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mendengar doa kami. Haleluya, amin. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan membuat engkau menjadi naik dan bukan turun. Terimalah berkat dari Allah Bapa, penyerta dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa akan menyertai hidupmu sampai Dia datang kedua kali menjemput engkau di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.